Ketika sang fajar belum menampakkan wujud, penduduk sekitar masih dalam lelapnya. Ayam jantan satupun belum juga memberi tanda kalau hari akan segera dimulai. Namun ada di antara pemukiman, rutinitas tidak pernah tidur. Fenomena ini sudah berlangsung ratusan tahun lamanya. Masih bisa kita jumpai sampai saat ini. Pagi dingin menyelimuti suasana Pondok Pesantren Al-Kahfi yang terletak di Desa Sumberadi, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen. Udara dingin yang cukup merasuk tulang tidak menghentikan para santri untuk menjalankan perintah-perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala karena rasa cinta yang sangat besar kepada Rasulullah. Keberadaan pondok pesantren ini menjadi bentuk upaya masyarakat untuk tetap menjaga nilai-nilai agama Islam dan kelestarian Masjid Somalangu. Keberadaan Masjid Somalangu ini sendiri merupakan tanda penyebaran agama Islam di sepanjang pesisir selatan Jawa Tengah. Pondok Pesantren Al-Kahfi Somalangu mulai jam 3 pagi, anak-anak baik putra maupun putri dibangunkan oleh petugas. Ketika anak-anak itu sudah mulai bangun, kurang lebih diberi waktu sekitar setengah jam, anak-anak kemudian mengambil air wudhu. Lalu mereka kemudian menjalankan sholat sunat tahajud sampai akhirnya menjelang sholat subuh, dan kemudian setelah tiba adzan subuh mereka melakukan sholat jamaah bersama. Terus kemudian sehabis sholat subuh, sebagian daripada anak-anak ada yang mengikuti pengajian umum, ada yang juga mengikuti pengajian sorogan. Sorogan itu kalau di pondok pesantren istilahnya dikenal dengan nama talaki. Di seorang santri menghadap pada guru, kemudian lalu dia membaca kitab yang dia sajikan sesuai dengan tingkatannya masing-masing. Biasanya mereka sesuai dengan jadwalnya, misalkan yang hari Senin sama hari Selasa ada sendiri, hari Rabu, hari Kamis ada sendiri, lalu kemudian hari Sabtu dan Ahad juga ada sendiri. Anak-anak itu menyelesaikan kegiatan sorogan atau talaki ini biasanya sampai selesainya kurang lebih sekitar jam 6 pagi. Ketika jam 6 pagi sudah selesai, lalu mereka cepat-cepat mempersiapkan diri untuk mandi dan mempersiapkan makan pagi. Kurang lebih sekitar jam 6:30 mereka sudah bisa menyelesaikan makan pagi. Lalu kemudian persiapan pakai seragam dan sebagainya, kira-kira kurang lebih sekitar seperempat jam. Jam 7 kurang seperempat mereka sudah siap dengan pakaian seragam untuk mengikuti pendidikan formal. Ada yang di depan kelas, ada yang di depan masjid, ada yang di depan asrama, masing-masing berbeda-beda. Namun mereka mempersiapkan diri dengan cara membaca Asmaul Husna di masing-masing
lokasi. Kemudian setelah Asmaul Husna dibaca selesai, lalu mereka masuk ke kelas masing-masing. Yang misalkan tingkat SMP masuk ke SMP, tingkatan SMK masuk ke SMK, dan lain sebagainya. Setelah pelajaran formal mereka ikuti kurang lebih sekitar waktu zuhur. Terus sesudah jamaah mereka lalu makan siang. Sehabis makan siang, kegiatan anak-anak ini diteruskan untuk istirahat sebentar. Istirahat sebentar dan mempersiapkan diri menuju ke kegiatan madrasah diniyah. Jadi di tempat pesantren kita setiap sore madrasah diniyah ini tingkatannya ada dimulai dari tingkat ibtida, wusta, kemudian ula atau tingkatan dasar, tingkatan menengah, dan tingkatan atas. Mereka lalu mengikuti pelajaran kegiatan madrasah diniyah sampai kurang lebih jam 4 sore. Jam 4 sore. Di mana sesudah selesai madrasah diniyah ini mereka melakukan sholat jamaah asar bersama. Lalu sehabis sholat jamaah asar, nah di sini ada waktu sedikit senggang. Anak-anak ada yang mungkin berolahraga, ada yang melakukan kepentingannya sendiri-sendiri, ada juga yang mungkin memperdalam ilmu agamanya. Setelah sholat maghrib, anak-anak santri itu masing-masing mengikuti kegiatan madrasah diniyah, kegiatan pengajian. Ada yang juga yang mengikuti kegiatan pengajian bandungan. Kegiatan bandungan itu biasanya seorang senior, seorang ustadz nanti memberikan bacaan, mengaji, membaca kitab, lalu yang lainnya menyimak. Itu namanya bandungan. Itu dilakukan sampai masuk waktu isya. Setelah masuk waktu isya, kemudian dilanjutkan sholat berjamaah isya. Sehabis sholat berjamaah isya, masih ada pengajian-pengajian yang wajib diikuti oleh para santri, baik putra maupun putri. Ada pengajian sorogan dalam rangka persiapan sorogan di waktu sesudah sholat subuh. Lalu kemudian ada juga yang melanjutkan kegiatan madrasah diniyahnya yang kurang. Terus kemudian juga ada yang mengikuti kegiatan bandungan. Berbagai kegiatan dilakukan, namun mungkin pada hari-hari tertentu ada kegiatan yang dilakukan bersama-sama. Contoh misalkan ketika malam Senin dilakukan kegiatan bacaan maulid bersama. Demikian juga setiap malam Jum'ah itu ada pembacaan maulid bersama. Dan setelah kurang lebih antara jam 9 sampai jam 10 anak-anak istirahat, lalu kemudian mereka setelah jam 10 malam diharuskan untuk tidur, mempersiapkan diri baik secara fisik maupun rohani untuk pembelajaran di waktu besok harinya lagi.
Berbicara tentang sejarah Pondok Pesantren Al-Kahfi Somelangu, kita tidak bisa lepas dari sosok figur pendirinya, yaitu Syekh Abdul Kahfi Al-Jilani Al-Hasani. Beliau, Syekh Abdul Kahfi ini, nama aslinya adalah Sayyid Muhammad Isom bin Abdul Rashid bin Abdul Majid Al-Jilani Al-Hasani. Namun kemudian di Somelangu sendiri lebih dikenal dengan julukannya Syekh Abdul Kahfi Al-Awal atau Syekh Abdul Kahfi yang pertama. Kenapa? Karena di belakang hari nanti ada keturunan beliau yang dijuluki juga sama dengan nama Syekh Abdul Kahfi, sehingga keturunan beliau itu nanti dijuluki dengan nama Syekh Abdul Kahfi As-Tsani atau Syekh Abdul Kahfi yang kedua. Syekh Abdul Kahfi ini berasal dari sebuah kampung yang jauh dari tempat kita, dari Pulau Jawa, tepatnya di negara Yaman, yaitu di Kampung Jamhar, distrik Kota Syihr, Provinsi Hadramaut, Yaman. Beliau lahir di sana kurang lebih tahun 1425 Miladiah atau 1425 Masehi. Beliau diasuh dengan cara berpindah-pindah dari satu gua ke gua yang lainnya, kurang lebih mendekati usia 17 tahun. Akhirnya beliau ini dijuluki oleh Said Hasan bin Ja'far dengan nama Abdul Kahfi. Beliau di Mekah kurang lebih sampai usia 24 tahun. Kemudian beliau setelah usia 24 tahun, artinya setelah 4 tahun berada di Makkatul Mukarramah, beliau diperintahkan oleh gurunya untuk mengembangkan dakwah Islamnya di Pulau Jawa. Sampai akhirnya tibalah beliau di Pulau Jawa, tepat titiknya berada di sekarang, yaitu di pantai Karangbolong, Kabupaten Kebumen. Lalu Syekh Abdul Kahfi kemudian berjalan ke timur, sampailah di satu tempat diketahui bernama Desa Candi Mulyo dan Candi Wulan di Kabupaten Kebumen. Ketika beliau sampai di sini, lalu beliau membangun, pertama kali yang beliau lakukan adalah membangun masjid pada malam Rabu tanggal 4 Januari tahun 1475 Miladiah. Kemudian azan subuh pertama adalah azan hari Rabu hari Rabu pagi. Nah, kemudian tandanya ini, tanda pendirian ini oleh beliau dituangkan dalam sebuah prasasti yang berupa prasasti itu dibuat dari batu zamrud Siberia, berukuran 9 kilo kalau dipakai ukuran timbangan biasa itu 9 kg. Tertulis dalam tulisan Jawa itu Bumi Pitu Ino, jadi mungkin itu bahasa Candra Sengkalan. Lalu kemudian ada gambar bulus berkaki 3, lalu ada tulisan 25 Sya'ban tahun 879 Hijriah. Jadi kalau dikonversikan jatuhnya 4 Januari tahun 1475 Miladiah. Itulah berdirinya Pondok Pesantren Al-Kahfi Somelangu. Kemudian di mihrab itu juga awalnya ada ukiran relief kepala kerbau. Kita tidak tahu maksudnya apa itu relief kepala kerbau. Mungkin juga bagian daripada Candra Sengkalan tahun. Gitu. Namun ukiran kepala kerbau ini yang menonjol pada saat sekarang kita tidak bisa temukan. Yang kita temukan hanya bekasnya saja. Kenapa? Karena kepala kerbau itu kemudian diambil pada masa pesantren ini diasuh oleh Syekh Abdul Rahman. Beliau pengasuh sini itu khawatir nanti terjadi kemusyrikan atau terjadi penyelewengan akidah yang tidak semestinya. Kalau ke kerudung di mimbar itu memang dari dulu. Jadi model mihrab zaman dulu itu kebanyakan memang seperti itu. Mihrabnya dipakai dengan sebagai tempat yang untuk kadang-kadang untuk tempat tempat uzlah atau tempat kholwat, biasanya kayak gitu. Keberadaan mimbar itu adanya sesudah masjid ini direnovasi oleh sang pendirinya.
renovasi pertama dilakukan oleh sang pendiri sekitar tahun 1571 Masehi. Pondok peninggalan Syekh Abdul Kahfi ya sekarang sudah banyak berubah karena memang era dulu tentu bangunannya berbeda dengan era sekarang. Namun ada satu pondok yang sampai sekarang tidak dirubah posisinya, yaitu yang pada saat ini dikenal dengan pondok di atas kulah. Ya. Syekh Abdul Kahfi pendiri pesantren ini, beliau wafat dalam usia yang cukup panjang, yaitu kurang lebih 182 tahun, tepatnya tanggal 15 Sya'ban tahun 1018 Hijriah atau tanggal 12 November tahun 1609 Masehi. Pas malam Jum'ah beliau itu wafat. Beliau dimakamkan di sebelah utara Pondok Pesantren Al-Kahfi Sombalangu. Di situ ada bukit dan itu atas permintaan beliau sendiri, pesan beliau, wasiat beliau. Jadi ketika beliau sebelum wafat, beliau tidak mengizinkan ada seorang pun baik keluarga atau santri yang dimakamkan di tempat itu. Beliau menginginkan agar beliaulah orang yang pertama dimakamkan di tempat tersebut. Bukit ini dikenal oleh masyarakat sini sekarang dengan nama Bukit Lemah Lanang. Kegiatan ziarah ke makbarah itu dilaksanakan setiap Kamis sore. Di setiap Kamis sore ba'da asar ini dilaksanakan 1 minggu sekali untuk melaksanakan ziarah bersama ke makam pengasuh atau makam pendiri Pondok Pesantren Al-Kahfi Sombalangu. Pondok Pesantren Sombalangu dengan semua aktivitasnya lebih ditekankan untuk menjaga kaidah-kaidah Islam demi menjaga kehidupan manusia yang bertuhan. Dan melestarikan jejak perjuangan serta nama besar pendiri. Musik hadroh yang dimainkan oleh para santriwati di pondok pesantren ini, dan hati saya tuh seketika bahagia dan damai karena musiknya sangat masuk ke dalam sanubari hati saya. Dan pendidikan 24 jam yang diterapkan di pondok pesantren merupakan dinamika kehidupan sebagai modal kelak bermasyarakat. Kedisiplinan adalah salah satu syarat mutlak santri untuk menimba ilmu. Menjaga dan merawat lingkungan sekolah merupakan bentuk iman dalam menjaga akidah-akidah ajaran Islam. Ilmu agama yang diperoleh diharapkan mampu atau bisa menjadi penuntun jalan di masa depan.
peran besar pendiri masjid dan penyebar paham agama Islam.